Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama Bu Husna di kegiatan pembelajaran tema 4, Sehat itu penting, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Oke, ada beberapa hal yang akan Bu Husna sampaikan, di antaranya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, latihan soal, dan rangkuman materi. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah, supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dipahami oleh semua anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita lanjutkan ya. Pergi ke pasar membeli talas. Talas dibeli bersama si Lita. Belajar online janganlah malas. Di hari Selasa dengan Bu Husna. Nah, tahukah anak-anak apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali, yaitu pantun. Ya, yang akan kita capai di pembelajaran ini adalah dengan kegiatan mengamati pantun, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Dengan mengidentifikasi ciri-ciri pantun, siswa dapat melengkapi bagian pantun yang rumpang. Nah, apa sih anak-anak yang kalian ketahui tentang pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi pantun ini termasuk karya sastra lama, anak-anak. Karya sastra lama atau puisi lama, ya. Jadi ada puisi baru, juga ada puisi lama. Puisi lama ini salah satunya adalah pantun. Nah, pantun ini biasanya digunakan untuk memeriahkan suatu acara tertentu, misalnya pernikahan, kemudian memberikan lamaran, atau untuk memeriahkan acara yang tayang di televisi, ya, atau memberikan candaan-candaan yang dapat membuat suasana menjadi lebih santai. Nah, pantun ini termasuk jenis pantun lama karena pantun ini, ya, dalam penulisan dan pembacaannya ini ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, berbeda dengan puisi baru yang tidak memiliki aturan yang terikat. Sebelum melanjutkan, kita baca pantun ini anak-anak ya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ini adalah salah satu contoh pantun yang mengajak kita untuk bersyukur atas kesehatan yang kita miliki. Apa saja ciri-ciri pantun? Yang pertama, pantun bersajak atau berima AB-AB. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Satu bait terdiri atas 4 baris. Pantun terdiri atas sampiran dan isi. Kita identifikasi bersama ya ciri-ciri pantunnya. Bersajak AB-AB. Apa itu sajak AB-AB? Coba kalian baca kembali pantun ini dan kalian perhatikan bunyi akhiran kalimatnya. Baris pertama berbunyi ur. Baris kedua berbunyi it. Baris ketiga berbunyi ur. Baris terakhir berbunyi it. Kalian amati baris pertama dengan baris ketiga sama-sama berakhiran ur.
baris ketiga dan baris kedua dan baris keempat sama-sama berakhiran it. Jadi bunyinya ur it, berarti di sini bunyinya selang-seling. Maka inilah yang kita namakan bersajak ABAB. Sajak baris pertama sama dengan sajak baris ketiga, dan sajak baris kedua sama dengan sajak baris keempat. Begitu. Lalu kita identifikasi lagi, ada berapa baris ini? Terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Jadi satu bait itu berisi 4 baris anak-anak. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya, kita identifikasi lagi. Baris pertama, jika dilakukan pemenggalan kata, jadi bermain di taman dengan akur. Baris kedua, bersama teman naik jungkat jungkit. Baris ketiga, mari kawan kita bersyukur. Baris keempat, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, jadi tiap barisnya minimal atau paling sedikit itu ada 8 suku kata. Paling banyak ada 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Paham ya anak-anak? Pantun terdiri atas sampiran dan isi. Mana sampirannya? Sampiran ini adalah 2 baris atas, sedangkan isi adalah 2 baris bawah ini. Sampiran ini ya, bunyi akhirannya harus berakhiran ur sama dengan bunyi akhiran isi baris yang keempat. Sedangkan bunyi sampiran pada baris kedua harus sama dengan bunyi akhiran pada isi baris keempat. Begitu. Nah, untuk membuat sampiran ini kalimatnya tidak berkaitan dengan isi. Jadi beda pokok bahasan. Kita lihat di bagian isi ini mengajak kita untuk menjaga kesehatan. Sedangkan di sampiran tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi membuat sampiran itu temanya bebas. Ya. Jadi isi itu harus sesuai dengan tujuan yang akan kita sampaikan. Temanya kalau tentang kesehatan, ya kita buat isinya temanya tentang kesehatan. Nah, sampiran baris pertama itu harus nyambung dengan kalimat yang ada di baris kedua, begitu ya. Sekarang yang selanjutnya kita akan belajar melengkapi pantun yang rumpang. Nah, caranya kita harus mencermati rima atau sajak pantun. Yang kedua, sajak akhir baris pertama pantun dengan baris akhir ketiga itu sama. Sajak akhir baris kedua dengan sajak akhir baris keempat itu juga sama. Dan cermati pula jumlah suku kata tiap baris, yaitu 8 sampai 12 baris suku kata. Kita latihan soal ya. Nah, kita identifikasi bersama sajak, suku katanya, sampiran, dan isinya. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi ini adalah sajak yang digunakan. Riar, sajaknya AB. Lalu jumlah suku katanya tiap baris. Yang baris pertama 9, baris kedua 10, baris ketiga 9, dan baris terakhir 9. Lanjut, sampirannya yang mana? Oh, sampirannya baris pertama dan baris kedua. Ini bunyinya ya anak-anak, bisa dibaca sendiri. Lalu isi pantunnya adalah yang ini, baris ketiga dan keempat.
latihan soal. Bagaimana cara mengisi pantun yang rumpang? Kita harus mengidentifikasinya pada sajaknya. Yang ini bunyinya ri, yang ini bunyinya ah. Maka didapat jawabannya adalah membeli bunga matahari, selalu dirawat supaya indah. Sama kan sajaknya? Lalu latihan soal yang ketiga. Ada daun dimakan ulat, ulatnya berwarna coklat. Bagaimana melengkapi isi pantun dengan tema kesehatan? Kita lihat ini akhirannya at-at. Maka kita buat akhirannya juga at-at. Maka didapatlah jawaban agar sehat sepanjang hayat, jagalah pola makan sehat. Boleh bersaja a juga loh anak-anak dalam sebuah pantun. Nah, rangkuman materi yang kita pelajari hari ini, ciri-ciri pantun ini. Ya, ada 4. Cara melengkapi pantun juga ada 4. Kalian bisa baca sendiri ya anak-anak. Semuanya juga ada di buku pena loh. Nah, apa manfaat belajar pantun? Yaitu kita dapat melestarikan karya sastra lama. Dengan pantun kita dapat berkirim pesan, menasehati, bercanda, bertegur sapa, menyindir secara halus maupun disampaikan di sela-sela acara tertentu. Nah, untuk hari ini penugasannya ini adalah linknya. Link akan di-share melalui Google Classroom. Ya, itu saja yang dapat Bu Husna sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Husna mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.